Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika dengan nomor induk mahasiswa 2200445. Saya dari kelas RA15 Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh Bapak M. Yusron SEMSI, yaitu tentang implementasi strategi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang implementasi strategi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang implementasi strategi, di mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang satu, pengertian implementasi strategi, yang kedua, pentingnya implementasi strategi, yang ketiga, faktor penunjang keberhasilan, yang keempat, tahapan implementasi strategi, dan yang kelima, contoh studi kasus strategi bisnis UMKM. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian implementasi strategi. Menurut Wellen dan Hanger 2011, implementasi strategi adalah proses yang mengubah rencana strategis menjadi tindakan melalui pengembangan program anggaran dan prosedur yang mendukung strategi tersebut. Menurut David 2011, implementasi strategi adalah tahap dalam manajemen strategis di mana strategi-strategi yang telah dirumuskan dijalankan oleh seluruh bagian organisasi melalui kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu pentingnya implementasi strategi. Yang pertama di sini ada mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara rencana dan realisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang keempat, menggunakan koordinasi internal. Yang pertama yaitu mewujudkan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tidak akan tercapai tanpa tindakan nyata yang terstruktur. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara rencana dan realisasi, di mana implementasi membantu menjembatani apa yang direncanakan dengan hasil yang aktual. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, di mana strategi diarahkan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan tenaga kerja, keuangan, dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan koordinasi internal. Dengan strategi yang dijalankan secara terkoordinasi, antar departemen dapat bekerja secara sinergis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor penunjang keberhasilan. Keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Di antaranya yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus mampu menginspirasi, mengarahkan, dan membuat keputusan strategis yang tepat. Yang kedua, struktur organisasi yang mendukung, di mana struktur harus fleksibel dan disesuaikan dengan strategi yang dijalankan. Yang ketiga, budaya kerja yang sesuai. Budaya organisasi harus adaptif terhadap perubahan dan mendukung semangat inovasi. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Karyawan, dana, dan teknologi harus mencukupi untuk menjalankan program strategis. Yang kelima, sistem proses internal yang efisien, prosedur kerja yang jelas, dan sistem informasi yang mendukung memperlancar eksekusi strategis. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi strategi. Implementasi tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi melalui tahapan yang terstruktur. Yang pertama yaitu perumusan taktis, yaitu menjabarkan strategi besar menjadi rencana taktis jangka pendek. Yang kedua, penyesuaian struktur organisasi, lakukan reorganisasi jika perlu agar struktur mendukung strategi. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya, distribusi anggaran SDM dan teknologi dan untuk unit terkait. Yang keempat, pemberdayaan tim pelaksana, yaitu memberi wewenang dan pelatihan kepada tim implementasi. Yang kelima, pelaksanaan tindakan operasional, yaitu eksekusi langsung di lapangan atau operasionalisasi strategi. Yang keenam, mentoring dan evaluasi, yaitu penilaian kinerja dan koreksi bila diperlukan. Contohnya yaitu dalam perusahaan makanan cepat saji yang mengusung strategi digitalisasi layanan, tahapan ini bisa mencakup pengadaan aplikasi pemesanan, pelatihan staf digital, evaluasi feedback pelanggan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus UMKM Sambal Pecel Yutum. Profil singkatnya, Sambal Pecel Yutum adalah usaha rumahan dari Madiun, Jawa Timur yang fokus memproduksi sambal pecel khas Jawa. Bisnis ini awalnya hanya melayani tetangga dan pasar tradisional. Pertama itu strategi yang diterapkannya, rebranding produk tradisional menjadi oleh-oleh khas daerah, kemasan modern dengan tetap mempertahankan rasa otentik, pemasaran melalui media sosial dan e-commerce. Implementasi strateginya yang pertama yaitu mendesain ulang kemasan dengan label profesional dan informasi nilai gizi. Yang kedua, mengikuti pelatihan UMKM dan program pemerintah seperti Go Digital. Yang ketiga, bekerja sama dengan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Yang keempat, mengoptimalkan testimoni pelanggan sebagai alat promosi. Selanjutnya yaitu hasil dari implementasi.
Yang pertama, penjualan meningkat 200% dalam 1 tahun. Yang kedua, produk dipasarkan keluar Jawa menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Madiun. Yang ketiga, terdaftar sebagai UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat. Catatan, keberhasilan strategi sangat tergantung pada kemauan untuk berubah. Meskipun bisnis berbasis tradisional, adaptasi ke pasar digital jadi kunci utama. Merupakan tahapan vital dalam manajemen strategi yang menentukan apakah strategi akan berhasil atau gagal. Keberhasilan implementasi tergantung pada dukungan pemimpin, struktur, budaya, sumber daya, dan sistem kerja. Dengan implementasi yang tepat, visi perusahaan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.